Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, puji syukur hanya kepada Tuhan atas berkenaannya sehingga kita boleh menjalani keberadaan kehidupan kita di hari yang baru hari ini. Kita kembali akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai dan membimbing kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu terbaik yang Tuhan karuniakan kepada kami hari ini, di mana kami masih dapat menjalani kehidupan kami di hari yang baru ini. Kembali kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, mampukan kami Tuhan untuk memahaminya dan melakukannya seturut dengan kemauan dan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya, terlebih ketika kita melakukan firman Tuhan ini dengan setia dalam hidup kita. Saudara-saudara, setiap kali kita melalui satu jalan tertentu, jalan itu memiliki pasti tujuan akhir. Seperti jika kita berangkat dari rumah hendak ke sekolah, tujuan akhirnya adalah sampai di sekolah. Jika kita berjalan ke sawah atau ke kantor, tentu tujuan akhirnya adalah sawah atau kantor. Kita bisa sampai di tujuan dengan selamat jika kita melalui jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Dalam bacaan kita pada saat ini, pemazmur menggambarkan dua jalan yang dilalui orang. Ada jalan orang benar dan ada jalan orang fasik. Di sini digambarkan bagaimana perbedaan orang benar yang mengandalkan kehendak Tuhan dengan orang fasik yang mengandalkan diri sendiri. Orang fasik memilih melewati jalan perkumpulan orang fasik, kumpulan pendosa, pencemooh, dan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka lebih senang hidup dengan pertimbangan diri sendiri dan kesenangan duniawi, kesenangan diri mereka sendiri. Hidup mereka bagaikan sekam yang ditiup angin yang pada akhirnya akan menuju akhir, yaitu kebinasaan. Tidak ada pegangan hidup yang sebenarnya. Tetapi orang benar, sebaliknya, orang benar yang selalu mengikuti kehendak Allah akan berjalan pada jalan benar dengan terus membaca firman dan merenungkannya dalam kehidupannya sepanjang perjalanan hidupnya. Pada akhirnya, orang-orang benar ini mereka akan sampai pada satu tujuan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan yang memberkati mereka. Mereka akan berbahagia dan setiap yang mereka kerjakan dan upayakan akan berhasil karena mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan mereka. Tuhanlah sumber pokok kebenaran mereka. Kita semua saudara-saudara tentu ingin berbahagia. Ingin semua yang kita kerjakan dan upayakan diberkati, terlebih ingin sampai pada tujuan akhir, yaitu hidup kekal bersama Tuhan. Karena itu mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan berjalan pada jalan yang benar yang ditunjukkan Tuhan bagi kita. Kebahagiaan yang sebenarnya sesuai dengan yang diinginkan Tuhan pasti terus akan kita alami dalam hidup kita. Janganlah menempuh jalan yang salah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kami jadikan firman ini sebagai pegangan untuk terus menjalani kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan, sehingga sukacita dan kebahagiaan yang sebenarnya yang Tuhan inginkan, Tuhan telah persiapkan itu, kami betul-betul alami di sepanjang perjalanan hidup kami. Berdoa, mendoakan yang sakit Tuhan, mendoakan Nyonya Ludia Sonda, diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matis Ruru, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onies Lakbur Lawal, Nyonya Naomi Martin Bunga, Bapak Filipus Silambi, Bapak Agustinus Aparangan,
Liliani Omaketi, Nyonya Marga Regeta Kobong, Bapak Karel Paranol, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Naftali Minna, Nyonya Luciana Sareong, Nyonya Ludia Saloko, Bapak Musa Tina, Bapak Yunus Lampung Salu, Nyonya D Palayukan, Bapak M Pasalongan, Nyonya Ermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yusuf L. Samben, Saudari Tresia, Penatua Nyonya Selvi B. Silambi, Bapak Yusuf L. Samben, Ngeni Bungin, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Balle, Diaken Nyonya Desiana Luisito, Bapak Yakobus Pagiling, Henriani Henrik, Stefani Lambe, Bapak Pendeta C. Sampetoding, Saudara Novani Matu, Nyonya Peter Tenna, Bapak Daniel Sampepayung, anak Daniela, Bapak Joni Ferianto, cucu Ando, Septiani Pratiwi, dan beberapa yang tidak sempat kami sebutkan namanya Tuhan, yang sakit, bahkan yang berduka cita, yang bergumul dengan persoalan kehidupan. Biarlah Tuhan berkenan untuk menyatakan kepulihan, kekuatan, pengharapan, supaya di dalam masa-masa sulit yang kami jalani, kami terus beriman dan percaya kepada Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga mau berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Berkati kami terus Tuhan di masa susah seperti sekarang, di masa pandemi, agar kami terus memuliakan Tuhan dengan cara yang dapat kami lakukan secara baik, mengikuti protokol pemerintah, dan juga menjaga diri kami, diri orang lain di sekitar kami, dan akhirnya nama Tuhan senantiasa kami permuliakan di setiap masa dan waktu dalam kehidupan kami, dalam setiap bagian-bagian yang sekalipun dalam keadaan berat, tetapi kami terus mempermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Pelayanan di tengah-tengah jemaat dan semua bagian-bagian yang diusahakan ke depan ini, bantu kami, tolong kami Tuhan, agar semua dapat kami lakukan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, berikan suasana aman Tuhan, agar di bangsa dan negara ini kami semakin leluasa untuk semakin dekat kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi secara bangsa dan negara ini. Bapa di surga, berkati kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami, biarlah kami sungguh berkenan kepadamu. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jalani hidup hari ini dengan baik, saudara-saudara, menempuh jalan yang benar yang dituntun oleh Tuhan, supaya kebahagiaan dan sukacita itu sungguh kita miliki. Salam.